Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang ragam bahasa lisan dan tulisan. Menurut buku Krida Laksana pada halaman 184, ragam bahasa yaitu variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang diceritakan, hubungan bercerita, lawan berbicara, dan orang yang diceritakan, serta menurut medium pembicaraannya. Ragam bahasa terbagi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Pertama, ragam bahasa lisan merupakan bahan yang dihasilkan oleh alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah, suara atau tekanan, rupa muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Ciri-ciri ragam bahasa lisan diantaranya yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nada. Kelebihan ragam bahasa lisan yaitu, yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi, yang kedua, faktor efisiensi, yang ketiga, faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekanan atau gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan seperti situasi, mimik, dan gerak-gerak pembicara. Yang keempat, faktor kecepatan. Pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penuturnya. Sedangkan kelemahan bahasa lisan, yang pertama yaitu bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frasa-frasa sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Dan yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Yang kedua yaitu ragam bahasa tulisan, yaitu merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, ragam bahasa tulis kita tuntut adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan ini tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kelebihan ragam bahasa tulis ini diantaranya, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan, serta umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat sebagai sarana memperkaya kosakata, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkapkan unsur-unsur emosi, sehingga menambah wawasan para pembacanya. Sedangkan kelemahan ragam bahasa tulisan ini ada beberapa aspek. Yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun secara sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, daya pikat, dan nilai jual. Dan yang terakhir, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan kesaksamaan yang lebih besar. Terima kasih.